Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ben Hidayat. Kesempatan kali ini aku mau ngajak teman-teman semuanya mengenal lebih dalam perusahaan Hitachi. Hitachi. Jadi saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan perusahaan Hitachi. Kalau perusahaan Hitachi adalah perusahaan yang jangan ditanya lagi ya. Kalau perusahaan Hitachi mah nggak perlu kita ragukan lagi gitu loh. Kita akan membahas kekurangan dan kelebihan kita bekerja di Hitachi. Oke, jadi simak terus video ini karena video ini insya Allah akan sangat bermanfaat buat teman-teman yang ingin ke Jepang atau sekarang sedang ada di Jepang. Nah, kelebihannya akan saya bahas di akhir. Saya akan membahas kekurangannya terlebih dahulu. Jadi untuk Hitachi hampir hampir nggak ada kekurangan. Apa ya? Jadi kekurangannya kalau Hitachi kan ini perusahaan untuk mesin berat, alat berat ekskavator. Jadi ada 5 pabrik kalau di Ibaraki. Nah, kekurangannya Hitachi adalah Hitachi tidak bekerja sama dengan eh, program magang yang ada di pemerintahan Indonesia. Jadi kesempatan untuk teman-teman yang ingin magang di Hitachi Jepang itu sekarang menjadi tertutup, ya kan? Dulunya pernah ada, tetapi ada problem yang dimana problem itu dan sekarang Hitachi sudah tidak bekerja sama lagi dengan pemagangan Indonesia, ya apapun lah namanya ya. Jadi sayang sekali sekarang dihentikan. Saya nggak tahu penyebab pastinya, cuman ya itulah kekurangannya sehingga teman-teman yang di Indonesia tidak bisa merasakan magang di perusahaan Hitachi lagi. Itu sangat disayangkan sekali. Nah, kedua di perusahaan Hitachi adalah cara masuknya sulit atau saingannya berat. Jadi saingan kita orang Indonesia jika ingin bekerja di Hitachi tidak hanya orang Indonesia tapi orang Jepang. Jadi peminat untuk bekerja di pabrik Hitachi itu banyak guys, nggak cuma orang-orang Indonesia dengan skill SSW atau visa SSW, tetapi masih banyak antusiasme dari warga Jepang sendiri yang ingin berkarir di Hitachi. Jadi saingan kita ketika rekrutmen itu nggak cuma orang Indonesia, tapi juga orang-orang Jepang. Nah, kekurangan selanjutnya apa ya? Kalau saya melihat sih kekurangannya dua itu. Hanya sulitnya akses masuk di Hitachi ini. Untuk kekurangan dalam sistem pekerjaan saya rasa saya belum menemukan sama sekali sampai detik ini. Bahkan fasilitas-fasilitas di perusahaan itu benar-benar di luar ekspektasi saya gitu loh. Toiletnya bersih, terus benar-benar orang-orangnya itu orang-orang yang taat-taat, mesti yang patuh-patuh peraturan. Beda sama di pabrik-pabrik apa? Di pabrik-pabrik kapal kayak saya dulu itu beda sekali tipe-tipe orangnya. Jadi kualitas orangnya itu rata-rata berpendidikan, orang-orang yang benar-benar punya skill dan orang-orang yang nggak ada yang rokokan di dalam toilet. Toilet itu benar-benar bersih guys. Benar-benar heran saya. Jadi saya kaget ternyata begini ya perusahaan yang bonafit itu seperti ini. Jadi saya rasa kedua itu sih kekurangan untuk di Hitachi. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke kelebihan kalau kita bekerja di Hitachi. Nah, kelebihan pertama adalah kita akan benar-benar mendapatkan ilmu di pekerjaan yang kita masuki, sekalipun kita magang. Jadi kita akan benar-benar diberikan tanggung jawab dan job sesuai dengan spesifikasi kita. Jadi kalau kita pengecatan ya kita akan diberikan job yang benar-benar sesuai dengan skill dan kemampuan kita. Nah, kedua adalah jam kerja yang normal, yang tidak teramat panjang. Jadi jam kerja di Hitachi itu sangat realistis ya. Jadi nggak yang terlalu panjang, juga nggak yang kurang gitu. Kita masuk kerja itu bukan jam 8 pagi tapi jam 8.15. Jadi di sini Hitachi benar-benar menurunkan resiko orang rush hour. Rush hour itu kan jam 8 itu banyak orang yang sebelum jam 8 itu banyak orang yang pergi bekerja.
Nah, meminimalisir angka kecelakaan di Hitachi menurunkan menjadi jam 8.15. Jadi kita bisa lebih ketika berangkat kerja itu bisa lebih longgar jalannya. Jadi benar-benar kayak keselamatan itu diperhitungkan banget. Nah, ketiga di Hitachi ini, kalau bagi kalian yang suka lembur, tetap ada lembur, tetap banyak lembur, tetapi enggak sehedon di kapal atau di pabrik gembal lainnya. Tetapi jangan salah, meskipun lemburnya enggak terlalu banyak, di Hitachi ini gajinya enggak kalah. Oke, itu kelebihannya di situ. Ketiga, di Hitachi ada shift malam. Nah, ini kelebihan lagi. Kenapa saya bilang kelebihan? Karena ada uang tunjangan ketika kita melakukan kerja shift malam. Jadi meskipun kita sebulan total nggak lembur, itu untuk gajinya itu sudah di atas rata-rata. Hanya dengan kita shift malam. Jadi kalau di Hitachi itu seminggu shift pagi, seminggu shift malam, seminggu shift pagi, seminggu shift malam. Nah, itu saja tanpa harus kita lembur. Kalau kita kerja full 1 bulan itu sudah di atas rata-rata. Jadi kita nggak perlu ngoyo. Bener-bener yang kita kerja di Hitachi itu nggak perlu ngoyo sama sekali. Maksudnya kita tetap gambar mas, tapi nggak yang diporsir sekali tenaga kita. Nah, kelebihan ketiga, di Hitachi menerapkan kerja hanya Senin sampai Jumat. Ada kerja Sabtu, tetapi itu juga sangat jarang. Dan kalaupun ada, kita masuk hari Sabtu itu 145. Bayangkan guys, ini tinggi banget ya untuk bukan ditambah. Kalau di perusahaan lain bisa ditambah 35%. Kalau ini enggak, ditambahnya 145%. Jadi kita kerja sehari itu kayak kerja 2 hari. Itu kelebihan di Hitachi. Nah, kelebihan keempat yaitu ada pada cuti berbayar. Cuti berbayar itu wah, ngeri. Setahun itu bisa 48 kali. Jadi cuti bukan bisa. Jadi kita cuti berbayar itu 48 kali dalam 1 tahun. Jadi kalau kita kerja di Hitachi itu kita benar-benar akan mendapatkan benefit yang luar biasa. Jadi kita bisa pulang ke Indonesia ketika liburan dengan cuti berbayar. Nah, kan enak kan, kapan lagi kita bisa mendapatkan fasilitas atau benefit seperti itu. Nah, kelebihan kelima adalah kita akan mendapatkan bonus. Bonus di dalam 1 tahun itu ada 2 kali bonus. Jadi ini adalah sebuah benefit yang maksimal sekali menurutku, kelebihan yang sangat maksimal banget. Jarang-jarang ada perusahaan yang memberikan bonus. Jangankan setahun 1 kali. Ini setahun loh 2 kali kita menerima bonus. Nah, itu ada 5 kelebihan yang sudah itu kelebihan kelima. Nah, sekarang kelebihan keenam. Kelebihan keenam kita mempunyai kamar pribadi. Ya, jadi kerja di Hitachi itu kita dimanusiakan, sangat manusiawi sekali. Jadi kita itu satu kamar nih, satu apartemen ini sendiri. Jadi memang benar-benar diberikan fasilitas pribadi yang karena mereka tahu kita ada shift malam, kita shift pagi, jadi nggak memungkinkan untuk orang itu dicampur-campur. Jadi juga meminimalisir kayak penularan penyakit kayak gitu. Jadi kan intinya orang itu kan lebih nyaman jika diberikan fasilitas pribadi. Itu tadi ada 6. Jadi apalagi kayak kelebihannya itu sih. Menurutku 6 itu yang sudah sangat gila-gilaan. Tentunya ada kelebihan lain yang sangat banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan. Tetapi 6 kelebihan itu yang menurutku layak banget untuk kita kejar di Hitachi. Kalau kalian punya skill ngelas, skill ngecat, itu nggak ada salahnya banget teman-teman melamar atau ikut interview Mensetsu di perusahaan Hitachi. Oke, kalau teman-teman suka dengan video seperti ini dan video ini bermanfaat, jangan lupa di tombol subscribe-nya, di like sama di komen supaya bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Saya Ben Hidayat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.